Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Sefriunda Pekita, NPM 91914041222055, Fakultas Ekonomi, Universitas Sintu Maroso. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus terlebih dahulu memahami pengertian masing-masing istilah teknologi informasi dan komunikasi secara terpisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian teknologi, yaitu teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua ialah teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sedangkan pengertian komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga berarti hubungan atau kontak. Faktor-faktor keberhasilan teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi lewat berbagai macam persepsinya tentang pesan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan diterima oleh penerima atau komunikan. Yang kedua, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Internet memiliki peran yang penting dalam perkembangan bisnis apapun. Perkembangan bisnis tersebut mencakup nilai produk, aktivitas operasional, dan pelayanan jasa. 3. Ketepatan. Agar informasi yang akan diberikan sampai dengan tepat, maka komunikator juga harus mengekspresikan atau mengimplementasikan apa yang dipikirkan oleh komunikan. Keempat adalah kredibilitas. Komunikator harus yakin bahwa komunikan adalah pihak yang dapat dipercaya. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Intinya, setiap pihak harus memiliki sikap saling percaya satu sama lain. 5. Pengendalian. Setiap komunikasi pasti akan ada tanggapan dari pihak penerimaan. Disinilah tugas komunikator untuk mengendalikan tanggapan dari komunikan. Yang keenam, kecocokan. Dalam komunikasi harus ada kepercayaan dan hubungan baik yang harus dijaga sehingga persahabatan antar perusahaan juga dapat terjalin dengan adanya komunikasi. Nomor 4, apakah bisa UMKM Poso mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnisnya? Menurut saya sangat bisa, dan bahkan justru orang yang melakukan usaha-usaha kecil harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya seperti dia dapat mempromosikan barang-barang yang dia jual melalui internet, media sosial, sehingga orang lain dapat mengetahui tempat di mana dia, apa yang dia jual, apa yang dia usahakan sekarang ini. 6. Peranan penting teknologi dalam dunia bisnis. Yang pertama, mempermudah cara komunikasi. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, customer relationship management. Yang keenam, aktivitas bisnis selama 24 jam. Yang saya ketahui selama pembelajaran daring semester 4 mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi ialah yang pertama, saya dapat mengetahui konsep dasar dan perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, saya dapat mengerti dan memahami mengenai pengelolaan basis data dalam diskursus teknologi informasi, bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan komputer, serta mengulas dominan komputer, teknologi informasi dan sistem informasi. Yang ketiga, saya juga dapat mengetahui tentang manfaat dari data
warehousing, serta bagaimana data warehouse menghimpun dan mengumpulkan data.